Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teddy, bidang akuntansi BKAD Banyumas. Kali ini saya akan menjelaskan jurnal penyesuaian tahun 2020 untuk input di Satria Keuangan 2020. Pada intinya kita udah membuatkan rumah jurnal penyesuaian yang biasanya baku digunakan beberapa SKPD yang mungkin hampir dipastikan beberapa SKPD terdapat jurnal-jurnal tersebut. Apabila terdapat jurnal di luar jurnal tersebut, bisa ditambahkan manual sendiri. Nanti kita jelaskan bagaimana sesuai dengan bukti yang ada. Contohnya jurnal penyesuaian pendapatan diterima di muka, jurnal penyesuaian yang lain yang berkaitan dengan bukti atau dokumen yang tersedia. Untuk selanjutnya kita akan langsung praktekkan di Satria Keuangan. Di Satria Keuangan kita pilih application akuntansi basis akrual. Di jurnal kebetulan kita akan menjelaskan Kecamatan Cilongok. Kita klik akrual non kegiatan. Di situ kita ada 6 rumah yang sebelumnya kita jelaskan. Jurnal balik sudah kita jelaskan. Sekarang tinggal bagaimana kita input jurnal penyesuaian. Pertama kita akan menginput 001 utang beban barang jasa. Di situ ada keterangannya, jurnal penyesuaian untuk utang beban barang jasa kantor listrik, air, telepon yang digunakan tahun 2020 yang dibayarkan di tahun 2021. Kita klik dalamnya, si kosong. Kebetulan saya sudah dapat datanya dari Kecamatan Cilongok yang sudah diupload di Google Drive. Kita contohkan Kecamatan Cilongok untuk belanja telepon tahun 2020 dibayarkan tahun 2021. Di sini ada nilai nominal atau tagihannya berdasarkan tagihan dan adminnya. Adminnya ikut termasuk biaya 48.920. Saya sendiri sudah akumulasinya di Excel untuk mempermudah. Apabila terdapat beberapa kantor yang menggunakan telepon, jangan sampai tinggal tidak dijumlah untuk UPT atau kantor lain di lingkungan kantor SKPD bersangkutan. Di Kecamatan Cilongok sendiri terdapat 3 bukti, telepon, internet, dan PDAM. Langsung saja kita akan menginput jurnal penyesuaiannya. Bagaimana? Langsung ke Satria yang tadi kita udah buka. Kita langsung klik, kita input dari debit dulu ya. Debitnya beban jasa telepon. Kita operasi barang jasa, jasa kantor, jasa telepon. Nilainya yang saya sudah hitung tadi sesuai dengan bukti yang tersedia. Apabila terdapat 2 bukti atau 3 bukti, jangan sampai tidak terjumlah, berarti ini adalah jumlahnya. Lalu kita debit simpan. Oke. Selanjutnya internet, langsung saja kita cepat karena internet jumlahnya ini. Debit juga, lalu PDAM atau air, beban, operasi, barang jasa, jasa kantor, air. Nilainya sejumlah ini. Itu semua
wajib diupload di Google Drive supaya bidang akuntansi juga bisa ngecek, cross check antara yang sudah diinput di Satria dengan dokumen yang ada sesuai atau tidak, seperti itu. Lalu kreditnya atau kontra akunnya adalah kewajiban, jangka pendek, utang beban, barang jasa. Jumlah utang beban barang jasa adalah jumlah dari beban yang ketiga ini. Kita bisa lihat di sini debitnya 698.170. Kita ketikkan 698.170 itu dikredit, lalu simpan. Nah, apabila selisihnya sudah 0 berarti kita sudah selesai untuk input beban barang jasa kantor. Sekali lagi, dokumen-dokumen untuk menunjang ini harus diupload di Google Drive supaya bisa cross check sewaktu-waktu BPK juga tanya, kita sudah tersedia, tinggal share saja untuk mempermudah kita dokumen yang lain. Untuk yang lain persediaan akhir kita lihat di kebetulan Cilong cuma tinggal 2 berita acara stock up now-nya kita juga bisa lihat dari Google Drive. Berita acara stock up now di sini sudah kita bisa lihat, langsung saja sudah saya rekap di Excel, tinggal ketik. Pertama kita input persediaannya di debit, bebannya di kredit. Oke, langsung saja ATK, aset lancar, persediaan pakai habis ATK, jumlahnya ada di sini. Itu di debit, lalu bebannya baru di kredit. Beban operasi barang jasa pakai jasa kantor, pakai habis, lalu ATK. Ini ya urutannya, kita klik, nilainya sama persis di kredit bebannya. Lalu bahan pembersih nilainya segini, kita klik aset, persediaan, aset lancar, persediaan pakai habis, pembersih. Disesuaikan dengan kode rekening yang ada di Satria, biasanya ada sedikit berbeda tapi masih bisa masuk kategorinya di dalam kode rekening persediaan. Ini di debit, lalu kita klik bebannya, pilih bebannya, beban operasi barang jasa pakai habis. Di sini ada juga pembersih. Nah, ini peralatan kebersihan dan bahan pembersih. Nilainya juga sama seperti persediaannya, ini di kredit, simpan. Oke. Apabila selisihnya sudah 0 dan pasangannya sudah tepat, ATK dengan beban persediaan ATK, persediaan alat kebersihan dengan beban persediaan kebersihan, berarti sudah betul. Selanjutnya ke 002 utang beban pegawai, jurnal pensiun utang beban pegawai. Caranya gimana? Kita lihat tamsil beban kerja tamsil tahun 2020 yang dibayarkan di tahun 2021. Kebetulan saya lihat langsung di SP2D nya Kecamatan Cilong ada nilai segini tamsilnya. Apabila saya salah tolong dikoreksi nanti di jurnalnya langsung. Kita jurnalnya bebannya dulu, beban tamsilnya dulu, baru utang tamsilnya. Bebannya kita debit, beban operasi pegawai, tambahan penghasilan, tambahan. Nah, ini nilainya segini, kita debit, lalu utangnya baru kita jangka pendek, utang beban pegawai, utang beban pegawai. Nah, ini urutannya untuk beban pegawai. Salah, klik utang beban pegawai di kredit. Oke, sudah semuanya sampai di sini. Jurnal penyesuaian sudah kita input 3-nya. Untuk dokumen selain di situ kita bisa adakan pendampingan. Jangan lupa share, like, and subscribe. Terima kasih, sampai bertemu kembali.
lain waktu.